Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Zaman sekarang ini populer kata glowing, ya. Wah, wajahnya glowing. Biasanya dihubungkan dengan skincare Korea. Kalau pakai skincare terus glowing. Tapi percayalah padaku, saya nggak pakai skincare loh. Tetap glowing kan? Ya. Meskipun tidak seglowing Frater Felix yang baru saja menerima wisuda S2, mantap sekali. Ya, itu Frater Felix ya. Glowing karena seneng, karena kemarin wisuda nggak jadi dibom Unparnya ya, ada ancaman bom. Nah, bertolak dari glowing ini ternyata juga firman Tuhan bacaan pertama dari kitab Daniel bicara mengenai glowing. Glowing itu kan bersinar, bercahaya. Tadi ada perkataan orang-orang bijaksana akan bercahaya. Jadi ada orang-orang bijaksana itu glowing. Maka kalau kamu mau jadi glowing, sebenarnya nggak perlu pakai skincare Korea loh. Kamu cukup jadi orang yang bijaksana, maka orang bijaksana akan bersinar. Kebijaksanaan itu adalah hikmat. Hikmat itu mampu membedakan perkara, mampu bertindak dengan hati-hati, mampu tahu bagaimana yang harus didahulukan, mana prioritas, mana yang nanti dulu, bagaimana perbuatan yang ini bisa menyinggung orang lain, ini tidak. Itulah hikmat atau kebijaksanaan. Kalau kamu bergaul dengan orang bijaksana, memang orang itu tampak glowing. Orang itu tampak bercahaya, orang itu tampak menyenangkan, orang itu kalau bergaul dengan kita, tampaknya kita adem dan mengalami damai bersama dengan orang itu. Itulah orang yang bijaksana. Maka saudara-saudari, mari kita menjadi glowing. Nah gitu caranya menjadi orang-orang yang bijaksana. Tetapi menjadi orang-orang yang bijaksana ini butuh latihan. Dan latihannya setiap kali, setiap waktu dengan namanya refleksi atau dengan namanya kalau bahasa Indonesia mawas diri. Karena dulu zaman kita kecil itu kita dikuasai oleh egosentrisme. Ego, diri, sentris, sentral, pusat. Pusat diri adalah, pusat dunia adalah diri sendiri. Itu bayi. Bayi lahir ceprot sampai balita itu merasa pusat dunia itu dirinya sendiri. Nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama sekitar, nggak peduli apapun. Pokoknya aku. Bayi gitu kan ya? Bayi begitu. Semua orang harus datang memperhatikan saya. Lapar, semua orang harus datang pokoknya gitu. Kira-kira begitu. Mau pipis, nggak peduli dia di kamar tidur, nggak peduli dia di ruang tamu, nggak peduli lagi di bopong sama Romo, pipis ya pipis, cur, wah Romo kepipisan ya, nggak peduli. Pusat dunia adalah dirinya. Balita juga begitu. Itulah kenapa kalau balita lagi di gereja dia bisa bertingkah macam-macam. Ada yang nungging, ada yang koprol, biarin. Karena apa? Pusat dirinya, pusat dunia adalah dirinya. Pelan-pelan ditertibkan. Gak apa-apa, Romo juga gak akan marah. Ada anak koprol, biarin, bagus itu ya. Dia bisa nanti jadi olahragawan gitu ya. Karena apa? Anak seperti itu masih balita. Pusat dunia adalah dirinya. Egosentrisme. Tapi mulai kita keluar dari balita, mulai kita anak, mulai remaja, lama-lama kita tahu pusat dunia bukan diri kita. Lama-lama kita perhatikan orang lain, sikap orang lain, dampak perbuatan pada orang lain, kan begitu. Kalau anak kecil kan belum bisa memperhatikan dampak pada perbuatan orang lain. Diajak bertamu kepada Romo di pasturan, orang tuanya duduk manis, dia naik meja. Ya nggak apa-apa, karena anak itu balita, pusat dunia adalah dirinya. Kalau bapak-bapak tamu di tempat Romo naik meja, nah ini baru gelo namanya. Pusat dunia bukan lagi dirinya. Ketika manusia bertumbuh dewasa, bertumbuh berkembang, pusat dunia tidak lagi dirinya seharusnya. Tapi memang kadang-kadang ada bapak-bapak tapi sikapnya balita, banyak itu. Ya Bu ya, benar ya Bu ya, benar kata ibu-ibu. Iya. Juga ada ibu-ibu dewasa sikapnya balita. Benar ya Pak ya? Benar kata bapak-bapak. Iya, ada banyak. Tidak bijaksana karena tidak latihan atau kurang latihan. Latihannya bagaimana?
memperhatikan dunia sekitar, dampak perbuatanku, dampak perkataanku untuk orang lain, untuk orang sekitar bagaimana. Oh kok suamiku aku ngomong gini kok marah ya? Oh jangan-jangan apa yang salah ya? Nah ini kan refleksi, mawas diri namanya. Ini langkah menuju pada kebijaksanaan. Bukan kok suami kok marah ya? Ah biarinlah dia marah nggak gua masakin. Nah kan gitu. Balas dendam jadinya ya. Atau waduh kok istriku aku tadi begini kok dia diem aja ngapain ya? Apa yang keliru ya? Ah ini namanya refleksi mawas diri. Menjadi orang yang bijaksana, bertingkat makin baik dengan refleksi mawas diri. Apa dampaknya omonganku ya pada orang lain? Apa dampaknya perbuatanku, tindakanku? Kalau aku begini, orang lain menderita apa enggak ya? Kalau aku begitu, orang lain tuh dirugikan apa yang enggak ya? Inilah langkah-langkah menjadi makin bijaksana. Karena kita bukan lagi pusat dunia, dan memang kita bukan pusat dunia, sebab ada tindakan yang nyambung kepada orang lain, ada omongan yang nyambung kepada orang lain, kepada sesama, kepada sekitar, kepada keluarga dekat kita yang perlu diperhatikan. Kalau orang tidak memperhatikan itu semua, dia akan jatuh menjadi orang yang dalam bahasa Jerman berdegong. Lawannya bijaksana itu berdegong. Nah itu bahasa Jerman itu kamu harus tahu itu ya. Bijaksana itu bahasa Indonesia, berdegong itu karena apa? Kalau bahasa Sunda aing, maaf ini agak kasar tapi aing. Semua aja aing, nu aing, apa saya, aing itu saya, pokoknya saya pusat dunia. Inilah yang menghambat pada kebijaksanaan. Maka saudara-saudari, refleksi atau mawas diri menjadi kunci untuk menjadi bijaksana. Tapi butuh latihan, nggak bisa sehari dua hari. Nah orang yang bijaksana akan bercahaya. Itulah janji yang diberikan firman pada bacaan pertama dari kitab Daniel. Nah persoalannya, untuk menjadi makin meningkat dalam iman kita, tidak selalu mudah. Ada saja hambatan-hambatan, kadang hambatan-hambatan itu sifatnya spiritual atau hambatan-hambatan dari kuasa jahat, kuasa gelap yang ingin menahan, menghambat kita dari perkembangan iman. Itulah kenapa kita perlu penjagaan dan perlindungan Tuhan. Yang dari kita nyanyikan dalam kitab Mazmur loh, jagalah aku ya Allah dengan perlindungan. Nah Tuhan sudah memberi perlindungan. Tapi masalahnya tidak semua orang memanfaatkan tanda petik fasilitas perlindungan itu. Itu juga disebut dalam bacaan pertama kitab Daniel. Dalam kitab Daniel tadi dikatakan satu nama, masih ingat namanya siapa? Bukan Felix, ngawur kamu, bukan Felix. Kalau Felix kan yang wisuda tadi. Bukan, nggak disebut dalam Alkitab nama itu ya, nggak ada ya. Siapa namanya? Mikael, ini malaikat agung. Perlindungan Mikael malaikat agung, sayangnya, ini saya mau cerita sekarang, sayangnya sejak tahun 65 atau tepatnya setelah tahun 1962, orang Katolik nggak kenal lagi dengan Santo Mikael malaikat agung. Dulu orang Katolik itu akrab sekali dengan Santo Mikael, kenal dengan Santo Mikael, mohon perlindungan dengan Santo Mikael, udah kayak temen lah kira-kira. Karena apa? Mendoakan, mengucapkan doa Santo Mikael malaikat agung setiap selesai misa dan setiap malam. Santo Mikael malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat, dan seterusnya. Maka di akhir homili ini aku mengajak, ayo kita akrab lagi dengan Santo Mikael, dengan mendoakan doa itu setiap hari, kalau bisa malah hafal, seperti kamu hafal Bapa kami, Salam Maria, karena ini merupakan perlindungan dari Tuhan untuk kita. Malaikat Mikael, malaikat perlindungan yang melawan kuasa setan. Itulah kenapa dalam patung atau gambar atau foto-foto Mikael itu seringkali digambarkan dengan ada pedang, ada perisai. Karena itu kuasa perlindungan yang menjaga kita. Nanti kan kusebarkan melalui ketua-ketua lingkungan doa Santo Mikael. Didoakan setiap kali selesai misa. Didoakan setiap malam. Supaya menjadi sarana perlindungan. Doa ini hilang sejak 1965. Dan sampai hari ini tidak banyak orang Katolik
kenal doa ini. Maka aku promosikan lagi supaya kita ada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Di ruangan ini belum tentu ada 10 orang yang tahu bahwa ada doa itu. Tahu aja enggak, apalagi mendoakannya, apalagi hafal. Nah, Romo hafal. Setiap kali selesai misa, kalau kamu lihat atau barangkali pelayan liturgi, Romo itu bukan kok Romo itu ragi meracau, itu enggak. Itu Romo mendoakan, mengucapkan Santo Mikael Malaikat Agung, karena setiap kali selesai misa diucapkan. Untuk apa? Karena ite misa es, kamu diutus. Nah, di dalam perutusan itu banyak bahaya, maka perlu perlindungan. Selesai misa itu kan kamu diutuskan, ite misa es, diutus. Maka banyak bahaya dan butuh perlindungan. Nanti kamu keluar gereja banyak bahaya, butuh perlindungan. Bahayanya apa? Di parkiran aja kamu udah bisa berantem. Nah, ini kan bahaya. Di parkiran loh, baru terima komun, wah, tuang gitu. Yang ketawa ini mungkin pernah melakukan gitu ya. Maka nggak usah ketawa gitu ya. Itu bahaya, ada banyak bahaya. Kenapa begitu? Kembali kepada bagian awal, tidak bijaksana. Gitu loh. Nyambung ya hari ini homilinya. Kira-kira kalau diuraikan dalam bahasa Jepang, kitab Daniel tadi seperti itu. Semoga menjadi hikmat pada hari ini. Shalom alaikum.